Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Nah, saat ini kalian memasuki sesi mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 ya. Karena kita belum pernah bertatap muka, maka izinkan saya untuk berkenalan dulu dengan kalian, memperkenalkan diri ya. Nama saya Ibu Ii Atika dan saya mengajar mata pelajaran ekonomi untuk kelas 10 IPS. Nah, untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang ilmu ekonomi. Sebelumnya saya ingin bertanya dengan kalian, siapa di antara kalian yang waktu SMP mungkin sudah pernah ya mendapatkan mata pelajaran ekonomi ini? Mungkin ada beberapa ya. Oke. Semua dari kalian sudah pernah sebelumnya mendengar kata-kata ekonomi atau ilmu ekonomi? Oke, sudah ya. Nah, kita berawal dari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini lahir dari banyaknya masalah-masalah ekonomi yang terjadi di sekitar lingkungan sekitar kita. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup kita ini banyak masalah, benar nggak? Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu isinya masalah semua. Bener nggak? Coba kalau saya minta kalian untuk menuliskan masalah mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dari SD sampai dengan SMP, pasti itu bisa, kalau diceritakan masalah itu pasti bisa 5 bab ya. Nah, karena banyaknya masalah. Mulai dari bangun tidur, kita mau mandi, kita buka keran air, airnya nggak ada, itu jadi masalah. Mau sikat gigi, pasta giginya habis, itu masalah. Kemudian mau makan, nasinya nggak ada, nah itu juga masalah. Nah, banyak banget kalau dikumpulin masalah itu ya. Nah, itu masalah-masalah pribadi. Nah, kalau masalah-masalah pribadi itu dikumpulkan, itu jadi masalah masyarakat, jadi masalah ekonomi masyarakat. Nah, misalnya satu lingkungan itu atau satu provinsi itu atau satu negara itu nggak ketemu beras sama sekali, atau nggak ada air, kekurangan air. Nah, itu kan masalah. Nah, beranjak dari masalah-masalah itu, maka masalah ini harus diselesaikan kan? Untuk apa masalah itu diselesaikan? Iya, agar kita bisa tetap hidup. Coba kalau kita mau makan nggak ada nasi, terus kita diem aja, mati kan? Nah, sebagai manusia kita dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah tersebut. Nah, cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan ilmu. Nah, khusus ekonomi, maka untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang tadi saya sebutkan tadi, itu ilmunya adalah ilmu ekonomi. Tapi yang harus kalian ingat adalah bahwa semakin banyak ilmu yang kita kuasai, maka semakin mudah kita menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dalam hidup ini. Nah, untuk itulah kenapa kalian tuh harus sekolah, harus belajar, supaya menguasai berbagai ilmu yang ada di dunia ini ya. Karena hidup kan penuh banyak masalah dan itu harus diselesaikan dengan berbagai macam ilmu. Semakin banyak ilmu yang kita kuasai, maka semakin mudah kita dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, ini yang harus kalian ingat ya. Nah, kembali ke masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu pada dasarnya ada banyak ya. Nah, tapi yang menjadi masalah pokok ekonomi itu intinya adalah masalah kelangkaan. Nah, apa sih kelangkaan itu? Ya, kelangkaan adalah ketidakadaan barang atau keterbatasan barang atau jasa. Kebutuhan kita banyak tapi barangnya tidak ada. Nah, itu jadi masalah. Jadi apa tadi masalah ekonomi? Intinya ya kelangkaan. Kenapa terjadi kelangkaan? Karena keterbatasan barang dan jasa, sementara kebutuhannya tidak terpenuhi.
batas. Oke ya, itu masalah pokok ekonomi. Nah, karena masalah itulah maka lahir ilmu ekonomi. Nah, jadi apa ilmu ekonomi itu? Ilmu adalah cara yang digunakan oleh manusia untuk mengatasi masalah. Nah, khusus ekonomi, ilmu ekonomi adalah cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi masalah ekonomi. Oke, bisa diulangin? Ilmu ekonomi adalah cara-cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengatasi masalah ekonomi. Nah, masalahnya udah ya tadi di awal saya sebutkan. Nah, dalam ilmu ekonomi, cara mengatasi masalah ekonomi itu dalam ekonomi klasik itu ada 3. Yang pertama, untuk mengatasi kelangkaan tadi atau masalah ekonomi, yang pertama adalah kita harus melakukan produksi. Oke, apa produksi? Produksi adalah kegiatan membuat atau mengurangi nilai guna atau menambah nilai guna barang. Maaf, saya ulangin. Produksi adalah kegiatan membuat atau menambah nilai guna barang, itu produksi, atau bahasa sederhananya membuat barang deh. Ya. Jadi kalau masalah pokoknya adalah tidak ada beras, misalnya apa yang harus dilakukan dalam kegiatan produksi? Oke, menanam ya. Apalagi ya, menanam ya, bertani dan sebagainya, itu untuk mengatasi masalah pangan ya, masalah ketidakadaan beras atau makanan. Nah, itu kegiatan yang pertama. Nah, yang kedua, setelah diproduksi maka harus diapakan nih? Oke, kegiatan yang kedua adalah distribusi. Pernah dengar ya distribusi ya? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Oke, itu kegiatan distribusi, atau bahasa sederhananya kegiatan menyalurkan barang ya. Nah, sudah sampai barangnya, kemudian diapakan lagi? Ya, kegiatan yang ketiga adalah konsumsi ya, dikonsumsi ya, dipakai barangnya, dimakan, dipakai, digunakan. Ya, itu adalah kegiatan konsumsi. Nah, itu adalah kegiatan dasar untuk mengatasi masalah ekonomi ya. Dalam ilmu ekonomi disebutnya kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, selain tiga kegiatan tersebut, ada cara lain tidak yang harus kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan barang? Oke, ini saya minta jadi bahan diskusi kalian ya. Silakan kalian tulis nanti di kolom komentar apa saja yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah pokok ekonomi selain kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu ada beberapa hal lain sebenarnya yang bisa kita lakukan. Ya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Saya tunggu. Ya, saya tunggu jawaban kalian. Seperti itu ya. Nah, demikian dari saya untuk awalan materi ilmu ekonomi ini. Tolong like dan subscribe channel ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.